di YouTube channel. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Langsung kepada slide. Bisa, Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini mata kuliah kita adalah Tafsir Nusantara. Dosen pengampunya ada dua. Pertama Profesor Dr. Hasan Zaidi dan yang kedua bersama saya sendiri. Nah, baik, pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menguasai substansi materi, struktur, konsep, dan pola pikir tentang sejarah kajian kitab tafsir. Lebih detailnya seperti ini ya. Nah, unsur ini akan Anda bedah di dalam makalah Anda. Di dalam makalah Anda ini yang akan Anda bedah. Yang pertama adalah biografi penulis tafsir. Yang kedua adalah kondisi sosial dan politik yang terjadi pada masa penulis ini lahir gitu. Bagaimana kondisi politik dan sosialnya gitu. Kemudian sejarah penulisan tafsir. Ya, kenapa tafsir ini lahir dan muncul? Kemudian yang keempat adalah bentuk dan corak tafsir. Itu ini adalah misalnya metodenya gitu. Nah, coraknya itu adalah bagaimana kecenderungan keilmuan yang dimiliki oleh pemufasir. Misalnya Quraisyab kecenderungan ilmunya adalah ilmu bahasa Arab karena beliau banyak mengkaji kajian bahasa dalam tafsirnya. Kalau misalnya Buya Hamka misalnya kecenderungannya lebih kepada sosial kemasyarakatan karena beliau banyak mengkritik kondisi-kondisi sosial. Atau misalnya Wabah Az-Zaili dalam tafsirnya Al-Munir. Nah, lebih banyak masalah hukum karena lebih detail dan panjang. Jadi apa yang paling panjang yang dia jelaskan, nanti itu yang coraknya itu. Misalnya kalau Quraisyab mungkin kalau masalah hukum itu paling sedikit-sedikit aja, berarti enggak coraknya bukan hukum, bukan fiqhi. Nah, tapi ketika membahas bahasa dia mendetail. Nanti Ustaz akan tampilkan contoh makalahnya gitu ya, biar Anda lebih jelas. Kemudian metode penulisan kitab tafsir, kekurangan dan kelebihan kitab tafsir. Nah, ini penting nih yang nomor 6 nih. Kekurangan dan kelebihan kitab tafsir. Nah, kita bisa mengetahui dalam kitab tafsir itu apa yang bisa kita ambil. Misalnya kayak Ustaz ya. Ustaz kalau ceramah misalnya kalau mencari masalah hukum di dalam tafsir itu Ustaz lebih cepat membukanya kitab tafsir Al-Munir. Kenapa Ustaz? Kalau masalah hukum Ustaz cari kitab tafsir Al-Munir, karena saya yakin tafsir Al-Munir karangan Az-Zuhaili ini detail membahas masalah hukum. Nah, kemudian kalau masalah bahasa misalnya, Ustaz langsung aja ke kitab tafsir Quraisyab. Kenapa? Karena Ustaz tahu kelebihan Quraisyab ini dari segi bahasa. Detail pembahasannya gitu. Jadi kita merasa tercerahkan. Nah, kekurangannya lagi. Jadi kalau kelebihannya nanti kita akan bisa misalnya kalau kita butuh kajian, langsung aja itu yang kita cari. Nanti Anda bisa bertanya kepada Ustaz kalau saya ingin pembahasan ini kemana kita tafsir yang dicari Ustaz? Bisa Anda tanya nanti. Nah, terus kekurangannya, tentu kekurangan kita juga perlu melihat ya, karena walau bagaimanapun di antara kelebihannya kekurangannya juga kita mesti tahu. Kenapa kita perlu tahu kekurangan kita tafsir itu? Agar kita bisa mewanti-wanti gitu. Nah, ini perlu ya. Ya, saya jujur saja ya. Kalau masalah akidah atau masalah hukum-hukum, saya kita tafsir Al-Musbah. Ini secara apa namanya? Secara personal saja, ya, subjektif. Mungkin Anda sebagian tidak sepakat dengan Ustaz. Boleh saja ya, boleh saja Anda tidak sepakat. Tapi Ustaz secara pribadi saya nggak mau buka kajian di tafsir Al-Musbah. Nah, jadi itu ya kekurangan ini. Jadi Anda bisa kalau tahu kekurangan tafsir itu Anda bisa mewanti-wanti atau mewaspadai diri Anda gitu. Karena kalau masalah fikih di tafsir Al-Misbah ini bisa jadi gimana ya? Bisa jadi menyalahi orang yang mayoritas gitu. Bisa jadi Ustaz itu orang yang berbeda dengan mayoritas. Kalau mayoritas kan jilbab itu kan wajib gitu. Nah, kalau terlalu yakini betul atau baca-baca betul masalah fikih dalam tafsir Al-Misbah, takutnya nanti banyak hal-hal yang kita berbeda dengan mayoritas. Nah, itu perlu kita mengikuti kekurangan. Nah, kita lanjut langsung kepada contoh pembuatan makalahnya, biar Anda jelas dalam membuat makalahnya. Nah, ini ya.
Misalnya Ustaz membahas ini makalah Ustaz waktu S2 nih bersama Profesor Hasan Zaini. Dulu Ustaz. Nah, ini Ustaz mengkaji tafsir dari Aceh, namanya Abu Bakar Aceh. Ya. Dalam mengkaji tafsir Abu Bakar Aceh ini, Ustaz terlebih dahulu bisa dilihat nih slide-nya. Anissa bisa dilihat Anissa? Halo? Bisa ya? Bisa, Ah. Bisa. Ah. Ini cara Ustaz nge-review atau membuat sebuah makalah tentang tafsir Nusantara ini. Tafsirnya tafsir Abu Bakar Aceh. Yang pertama saya lakukan dulu adalah menulis biografinya. Apa isi biografinya? Misalnya kapan dia dilahirkan. Nah, dia lahir di tanggal 28 April tahun 1909 Masehi di Banda Aceh. Kemudian apa pendidikannya? Nah, dia mungkin dulu pernah sekolah di Folk School SD dan lokasinya juga masih di Melobot atau di Aceh. Nah, jadi di mana sekolahnya? Kemudian juga bagaimana kondisi sosialnya waktu dia lahir nih? Ternyata dia lahir pada masa perjuangan kemerdekaan. Jadi Abu Bakar Aceh ini masa penjajahan masih di kondisi dia lahir itu. Kemudian apa saja pekerjaan yang dia tekuni waktu dia masa muda itu Abu Bakar Aceh ini? Oh, ternyata Abu Bakar Aceh ini pernah bekerja sebagai pemimpin editor majalah Mimbar Agama tahun 1950. Jadi kita tahu ini pekerjaannya. Kemudian kita juga mengetahui apa organisasi yang dia geluti gitu. Nah, di sini juga kita ketahui Abu Bakar Aceh sebagai anggota pengurus penulisan sejarah untuk Monumen Nasional. Oh, ini organisasi yang beliau geluti. Sehingga kita bisa mengetahui latar belakangnya kenapa tulisannya seperti ini. Anda kalau membaca tafsir Fizilalil Quran karangan Said Kutub itu Anda akan melihat bagaimana kerasnya Said Kutub itu menentang orang-orang kafir itu. Misalnya hukum togut ini haram gitu ya. Itu kenapa bahasanya agak radikal dari Said Kutub? Karena memang kondisi Said Kutub pada saat itu memang hidup di masa penjajahan. Ya, makanya Said Kutub itu keras ya. Nah, begitu misalnya sosial mempengaruhi kita dalam membuat tulisan gitu. Nah, kemudian kapan beliau meninggal? Abu Bakar Aceh ini meninggal di Jakarta tahun 1979. Nah, jadi itu kira-kira isi daripada biografi untuk yang Anda akan membuat. Kemudian setelah itu Anda juga akan membuat karya-karya. Ya, karya-karya yang pernah ditulis oleh seorang penulis itu. Dalam hal ini saya mengambil Abu Bakar Aceh. Nah, ada beberapa karya ya. Di antaranya adalah Sejarah Al-Quran, Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji. Ini buku-buku yang ditulis oleh Abu Bakar Aceh ini. Sampai berikutnya, ini banyak nih bukunya. Ada beberapa buku ya. Kemudian setelah Anda mengkaji biografinya, kemudian mengkaji karyanya, ya barulah Anda sekarang mengkaji tentang pemikiran tafsir daripada Abu Bakar Aceh. Ustaz waktu itu mengkaji bukunya yang berjudul Sejarah Al-Quran. Kenapa Ustaz nggak mengkaji tafsirnya, Ustaz? Karena buku yang spesifik membuat yang beliau buat yang fokus dalam tafsir Al-Quran nggak ada. Nah, yang ada itu cuman buku yang berjudul Sejarah Al-Quran. Nah, itu alasan Ustaz kenapa ini yang Ustaz ambil untuk diteliti gitu. Dan di dalam buku ini juga ada beberapa penafsiran ayat yang beliau lakukan. Hanya saja ketika beliau melakukan penafsiran ini tidak semua ayat yang ditafsirkannya. Nah, misalnya ini, setelah ini apa di antara pemikiran tafsir yang perlu Anda kaji dalam sebuah buku itu? Yang pertama adalah metode penafsiran. Ya kan? Bagaimana cara dia menafsirkan ayat? Nah, di sini saya tulis ini. Berkenaan dengan ayat ini beliau mengatakan. Nah, jadi Abu Bakar Aceh ini terlebih dahulu, coba lihat di sini ya, cara Ustaz mengomentari ya. Abu Bakar Aceh ketika menafsirkan satu ayat, seringkali beliau mulai dengan logika beliau sendiri. Artinya metode yang dilakukan oleh Abu Bakar Aceh adalah metode tafsir birra'i. Nah, itu ya. Jadi beliau awalnya rata-rata tafsir yang beliau gunakan sumbernya adalah tafsir birra'i, metode tafsir birra'i dengan pendapat gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat 193 sampai 165, nah, berkenaan dengan ayat ini Abu Bakar Aceh mengatakan, jelas kepada kita bahwa agama-agama itu memang bersamaan
pada dasarnya karena semuanya berasal daripada wahyu Tuhan yang sama pula. Tetapi yang dimaksud dengan masuknya Yahudi dan Nasrani ke Islam adalah dalam bentuk tafsir yang ditambah-tambah dan cerita-cerita yang ditukar-tukar. Artinya begitu cara Abu Bakar Aceh menafsirkan ayat. Langsung dia simpulkan menurut analisa pribadinya terkait dengan ayat ini. Akan tetapi, di samping itu juga Abu Bakar Aceh ini juga sering juga mengutip pendapat para mufassir. Ini ya. Intinya Abu Bakar Aceh tidak mutlak metodenya metode tafsir biroi ya, tidak mutlak. Sesekali beliau mengutip pendapat para mufassir. Ini buktinya nih. Di antara mufassir yang beliau kutip adalah Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, At-Tabari. Ini pengarang tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, contohnya ketika beliau menafsirkan surat Al-Maidah ayat 47. Nah, gimana caranya beliau menafsirkan? Nah, dalam menafsirkan ayat ini beliau menerangkan, memang menurut keyakinan Islam, isi Injil itu pada keasliannya hampir tidak berbeda dengan isi Al-Quran. Tetapi orang Islam berpendapat bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani kemudian telah banyak menukar-nukarkan ayat suci. Bahkan pernah diterangkan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah. Ini caranya beliau mengutip pendapat ulama nih. Ya kan? Beliau memang terlebih dahulu rata-rata memulainya dengan pendapatnya. Tapi kadang-kadang beliau mengutip pendapat para mufassir. Nah, seperti beliau mengutip Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah. Bahwa mereka tidak dapat menerima lagi lafaz-lafaz Injil pada waktu yang akhir ini dikarenakan sudah ditutukar. Nah, ini Ustaz mengutip dari kitab Abu Bakar Aceh ini. Sejarah Al-Quran. Kemudian setelah metode penafsirannya, Ustaz juga melihat corak penafsirannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa corak itu adalah apa ilmu yang dominan dalam tulisannya. Apa ilmu yang dominan? Misalnya Bu Yamka, ilmu dominannya ilmu sastra gitu. Kalau Quraisy ilmu dominannya ilmu bahasa Arab. Atau Wabak Azali ilmu dominannya ilmu fikih. Kalau Abu Bakar Aceh, Ustaz mengatakan seperti ini. Memang cukup sulit melihat corak penafsiran yang ada dalam buku-buku Abu Bakar Aceh. Hal itu lantaran tidak banyak usaha penafsiran yang dilakukan dalam buku-buku yang penulis dapatkan. Namun, kalaupun penulis boleh berpendapat bahwa dapat ditemukan ada corak sufi. Setelah membaca tulisan Abu Bakar Aceh ini, Ustaz mengambil sebuah kesan, ada corak sufi yang beliau tonjolkan dalam tulisannya, tafsirnya. Contohnya ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 273. Kemana bapaknya, Cao? Kemananya kita? Mandi leceh. Ini corak yang ditampilkan oleh Abu Bakar Aceh. Kata Ustaz tadi sufi ya. Kenapa? Karena ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 273, menurut Abu Bakar Aceh, jago ya. Menurut Abu Bakar Aceh, ayat ini tunjukkan untuk memuji sifat-sifat ahli sufah yang sabar dan menderita, yang lebih suka hidup miskin daripada hidup kaya yang sombong. Banyak ayat Al-Quran mengenai pribadi yang luhur, mengenai penghuni zawiyah. Artinya, beliau banyak istilah-istilah sufi yang beliau kuasai. Alusufah, ini kan istilah bagi orang-orang yang hidupnya di sufah. Tahu nggak sufah? Devianti Rambe tahu apa itu sufah? Ini cikal bakal istilah orang-orang sufi ini alusufah nih. Itu bilik di samping di apa? Bilik di Masjid Nabawi. Ya, sufa ini artinya adalah sama kayak lasehan gitu. Lasehan itu apa bahasanya ya? Lasehan. Atau lasehan. Sambil kayak teras. Itu lasehan namanya itu. Atau di teras-teras gitu. Jadi cikal bakal munculnya ilmu tasawuf ini dari orang-orang yang tinggal di teras-teras Masjid Nabawi. Nah, jadi beliau nggak tinggal di rumah. Mereka itu nggak tinggal di rumah. Ahli tasawuf ini, sufi ini. Mereka tinggal di halaman-halaman Masjid Nabawi.
Cuman mereka dari segi penyucian jiwanya luar biasa. Anda kalau melihat orang-orang sufi itu dalam amalannya luar biasa. Saya pernah ikut zikirnya ya. Zikirnya itu sampai 1000 kali, salawat 1000 kali, lama zikirnya. Sehingga Anda mungkin pernah melihat ya, ada beberapa ulama yang memiliki karomah. Ya, misalnya Imam Syafi'i itu punya karomah, pernah ada orang kesurupan, ya pernah saya ceritakan mungkin ya, orang kesurupan terus mengadu kepada Imam Syafi'i. Ada orang kesurupan di sana. Imam Syafi'i cuma mengasih sendalnya saja gitu. Dikasih sendal kepada orang kesurupan itu langsung sadar dia. Ini merupakan sebuah karomah yang dilahirkan dari ibadah-ibadah yang luar biasa. Maka orang-orang sufi ini banyak beberapa karomah yang mereka dapatkan. Nah, itu ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana beliau itu membuat istilah-istilah yang cukup detail dalam masalah tasawuf ini, seperti zawiyah, al-sufah, ya kan? Nah, ini banyak nih istilahnya. Pokoknya panjang dia menjelaskan tentang sufi. Makanya karena seperti itu, Ustadz berkesimpulan, beliau ini coraknya adalah corak sufi. Nah, ini baru terakhir Ustadz menganalisa apa kesimpulan ini, kayaknya kayak kesimpulan yang Ustadz dapatkan gitu ya. Dari uraian atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Abu Bakar Aceh memang memiliki pemikiran tentang tafsir yang bisa memberikan warna tersendiri bagi perkembangan tafsir Indonesia. Dari tulisan beliau kita dapat melihat bahwa adanya upaya penafsiran yang dilakukan. Kemudian ya, metode yang beliau gunakan dalam penafsiran beliau adalah metode tahlili dan juga metode tafsir biroi. Kemudian coraknya adalah corak tafsir sufi gitu. Itulah kira-kira isinya. Seperti itu cara membuat makalah analisa tafsir Nusantara ini ya. Itu diantaranya. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Dalam penulisan makalah nanti. Atau nanti kita lanjut dulu ke silabus ya, sebentar ya. Nah, silabus ini. Ini silabusnya. Pertama adalah tafsir terjemahan mustafid. Ini dibagi dua nih ya. Jadi nggak semuanya Anda bikin. Di dalam makalah ini, di dalam silabus ini, Anda dibagi dua gitu kerjanya. Yang pertama, kelompok pertama khusus untuk biografinya saja. Biografi yang dan juga tentang sejarah penulisan kitab tafsirnya. Kelompok berikutnya Anda fokus kepada corak dan metodenya gitu. Metode dan corak tafsirnya gitu. Nah, ini ya. Artinya apa? Artinya di dalam sebuah kitab dibagi dua kelompok. Jadi tidak satu kelompok itu membahas dari awal biografinya sampai metode dan corak, bukan itu. Tapi satu kelompok membahas cuman fokus biografi dan sejarah dia membuat tafsir. Kelompok berikutnya fokus kepada corak dan metode dia dalam menafsirkan ayat. Nah, ada misalnya tadi nanti kita akan membahas nanti tafsir terjemahan mustafid karangan Abdul Rauf Singkil, ya kan? Kemudian juga nanti kita akan bahas tafsir Al-Qur'anul Karim karangan Muhammad Yunus. Nah, tafsir Al-Qur'anul Karim rupanya. Kemudian juga tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka dan seterusnya dan terus-terusnya. Terus ada yang bertanya mungkin ya, Ustaz, bagaimana caranya kita mencari sumber tafsirnya, Ustaz? Karena kan keterbatasan kita tidak bisa ke kampus dan kita tidak juga bisa melihat datang ke pustaka karena protokol COVID-19. Ada beberapa cara, Ustaz, mencari tafsir sejarah Al-Quran ini saja, mencarinya di internet saja. Jadi Anda boleh mencarinya di internet. Misalnya seperti ini ya. Saya ajarkan cara mencarinya. Nah, ini. Bisa dilihat nih. Misalnya tafsir apa tadi tafsir tafsir terjemahan mustafid. Terjemahan mustafid. Nah, jadi Anda harus mengketik ke tafsir terjemahan mustafid PDF. Nah, itu harus ada kata-kata PDF-nya. Kenapa perlu kata kunci PDF? Agar yang muncul itu buku atau karya tulis ilmiah seperti jurnal atau skripsi atau tesis. Nah, kalau tidak pakai PDF nanti yang keluar cuman
website internet, website. Itu kalau PDF nanti insya Allah akan keluar karya tulis ilmiahnya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada rupanya. Nah, ini udah nih, sudah ada nih. Siapa yang mau pemakalah pertama? Ini sudah ada metodenya nih. Tafsir terjemah mustafid. Biografi. Ya, ini aja nih isinya. Bisa dilihat nih? Bisa, Ustaz. Nah, Bisa, Ustaz. sudah ada di sini nih. Mudah kan mencarinya? Iya, Ustaz. Nah, Iya, Ustaz. kemudian juga ada di Saya sini, sedang jadi Ustaz. ini jurnal nih. Ada juga di sini kontestasi politik. Nah, ini masalah sosial dan politik yang terjadi di masa beliau hidup ya. Terus ada juga sumber-sumber rujukan penafsiran. Metode dan nuansa penafsirannya. Ada di sini nih. Ini aja lah yang antum ambil nih. Jadi makalah tapi diringkas sedikit ya. Jangan semuanya diambil. Saya masukkan ke Ya, Ustaz. tafsir terjemahan mustafid. Nah, ini saya kirimkan ke ke grup. Oke, ini kita sudah hampir habis nih. Untuk pemakalah pertama siapa? Ini kita minta sukarela saja. Jumlah judul makalahnya ada 13 judul. 13 judul. Anda berapa semuanya nih satu lokal? Berapa Rivaldo? Hah? Coba dibuka suaranya. Ya, berapa satu lokal Devi Yanti Rambe? Tahu berapa jumlahnya? Kita ada 33, Ustaz. 33. Dibagi 13. Dalam satu grup itu, di grup ini, di grup WA 35. ada 35 sama Ustadz sama Bapak Profesor San. Berarti kita ada 33, Ustaz. Nah, dibagi 13. Ada 2 orang kelompok ya. 2 orang atau 3 orang. Ada 2, ada 3. Saya minta 3 orang pertama untuk jadi pemakalah. Yang sukarela saja. Ini ada 3 nih. Devi Yanti Rambe, Fadila Ifa, sama Yuni ya. Ini udah pas 3 tuh. Langsung aja bikin tuh. Saya masukkan ke grup WA nanti apa itu. Anda edit-edit saja sedikit ya. Dan Ustaz kirimkan juga nanti contoh makalah Ustaz ya. Kirimkan contoh makalah, kirimkan bahan yang Anda bikin bertiga ini apa? Ifa. Oke, siap ya? Biasa. Nah, Oke, Ustaz. oke, untuk 12 kelompok berikutnya saya minta kepada Kosma yang untuk membuatnya. Siapa Kosma di sini? Aska Ramadan. Iya, secara Ramadan, Ustaz. Nah, Aska ya. Mohon bantuannya Aska. Aska, bisa dibantu Aska? Ustaz. Bisa ya? Nah, ya. Oke, itu ya untuk perpilihan kita. Ustaz harap Anda bisa memahaminya dengan baik. Ya, sehingga targetnya nanti kita bisa memiliki wawasan tentang tafsir di Nusantara ini. Terakhir masih ada yang bertanya? Tidak, Ustaz. Tidak. Ustaz. Baik, terima kasih. Kita untuk kedepannya kita metode kuliahnya di WA saja lagi ya, nggak perlu di Zoom. Karena di Zoom ini cuma 3 kali Zoom. Yang pertama adalah pengantar perkuliahan. Yang kedua adalah sebelum UTS. Yang ketiga adalah sebelum UAS. Jadi 3 kali Zoom. Selebihnya gimana? Selebihnya Anda cukup upload di grup WA. Kemudian teman-teman yang lain yang akan membaca dan mempertanyakannya, dan kemudian juga dijawab pertanyaannya dan Ustaz yang akan menambah nanti terakhir. Itu ya. Jadi minggu depan langsung aja di-upload di grup WA dan silakan kawan-kawan untuk bertanya dan mempertanyakan. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil alamin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.